Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas soal persiapan PPG ataupun persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2023, di mana sudah kita ketahui bahwa di tahun 2023 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali membuka pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, sebagai persiapan awal, maka alangkah baiknya kita mempelajari soal-soal, mempelajari kembali materi-materi yang kemungkinan akan keluar pada saat pretest nanti. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Perhatikan kalimat soal ini, kata kuncinya adalah pengayaan. Pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal. Nah, apa sih pengayaan? Pengayaan itu adalah suatu kegiatan ataupun suatu pemberian materi tambahan yang tingkat kesulitannya itu di atas materi yang sebelumnya ataupun tingkat kesulitannya lebih mendalam. Nah, bagaimana upaya seorang guru dalam melakukan pengayaan tersebut? Nah, seorang guru itu bisa melakukan pengayaan dengan cara memberikan tambahan materi baik berupa bacaan ataupun modul ataupun yang lainnya yang materinya itu lebih mendalam. Lalu setelah dipelajari, dilakukanlah tes untuk mengetahui tingkat capaian dari pengayaan tersebut. Jadi, kata kunci dari pengayaan di sini adalah pemberian materi yang lebih mendalam. Nah, dari keempat opsi jawaban ini, kita perhatikan jawaban yang paling mendekati ataupun jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Di C ini kita lihat memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Soal nomor 2. Yang dimaksud dengan penilaian adalah penilaian ya. Penilaian itu adalah suatu pengumpulan ataupun pengolahan informasi untuk mengetahui ataupun untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Jadi tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa mencapai hasil belajar ataupun mencapai dari tujuan dari hasil pembelajaran, apakah sudah tercapai atau belum, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Soal nomor 3. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. Perhatikan, di sini kata kuncinya adalah menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas. Nah, jadi bentuk penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran, baik itu melaksanakan tugas portofolio ataupun tugas-tugas tertentu yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C.
Jadi, autentik itu adalah suatu bentuk penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Kalau pretest itu di awal atau sebelum pembelajaran. Post-test itu di akhir. Sedangkan non-autentik ini adalah penilaian konvensional. Soal nomor 4. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. Kecuali, perhatikan di sini, kata kuncinya adalah aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika. Nah, dalam pembelajaran matematika, aspek yang dinilai itu adalah konsep. Salah satunya adalah konsep, di mana konsep itu adalah bagaimana siswa, bagaimana peserta didik memahami suatu konsep soal ataupun suatu konsep materi dalam pembelajaran matematika. Lalu aspek yang dinilai antara lain juga grafik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam proses pembelajaran soal nomor 4. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. Kecuali. Di sini kata kuncinya adalah aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika. Nah, yang A, pemahaman konsep. Pemahaman konsep ini jelas adalah aspek yang dinilai. Karena dalam memahami dalam proses pembelajaran matematika, hal yang menjadi pokok perhatian guru adalah bagaimana siswa mengetahui, memahami konsep matematika. Yang B, menggunakan grafik. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam proses pembelajaran matematika itu terkadang menggunakan grafik. Jadi aspek yang dinilai salah satunya adalah menggunakan grafik. Yang C, melakukan prosedur. Nah, ini juga menjadi aspek penting yang dinilai karena prosedur yang tepat itu menunjukkan bagaimana siswa memahami ataupun bagaimana siswa melakukan suatu konsep yang baik dalam pembelajaran matematika. Yang D, pemecahan masalah dan sikap. Nah, di sini pemecahan masalah dan sikap ini menjadi aspek yang bukan menjadi aspek utama dalam proses pembelajaran matematika. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Soal yang nomor 5. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. Di sini kata kuncinya adalah menyodorkan berbagai situasi. Mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya. Nah, ini adalah konsep dari inquiry learning, di mana inquiry learning ini adalah pembelajaran yang memberikan ataupun mengajak ataupun mendorong siswa untuk menyelidiki ataupun mencari jawaban dari suatu situasi tertentu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Soal nomor 6. Jika roda pertama berputar 3 kali dan roda kedua berputar 9 kali, berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 10 kali? Ini soalnya berkaitan dengan matematika. Roda pertama itu awalnya berputar 3 kali. Lalu roda kedua itu berputar 9 kali. Nah, lalu jika roda pertama itu berputar 10 kali, maka roda kedua berputar sebanyak berapa kali? Inilah yang menjadi pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat, ini adalah berbanding lurus ya. Saya katakan berbanding lurus perhatikan, ketika roda pertama awalnya 3 putarannya 3 kali,
kemudian berubah menjadi 10 kali. Artinya putarannya meningkat. Otomatis untuk roda kedua putarannya juga akan meningkat dari 9 kali ke berapa kali. Jadi ada peningkatan perputaran kedua roda tersebut. Maka kita bisa menggunakan rumus berbanding lurus. Nah, rumusnya adalah untuk roda pertama itu adalah 3 per 10 sama dengan 9 per X. Nah, tinggal kita kali silang. 3 kali X, 3X sama dengan 9 kali 10, 90. Sehingga diperoleh X sama dengan 90 per 3. 90 per 3 itu adalah 30. Jadi putarannya adalah sebanyak 30 kali. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 7. Diketahui fungsi f dan fungsi f ditentukan dengan rumus fx sama dengan x pangkat 2 tambah 1. Jika fa sama dengan 10, hitunglah nilai a yang mungkin. Perhatikan, di sini diketahui fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Maka fa itu sama dengan a pangkat 2 ditambah 1 sama dengan, di sini diketahui fa-nya adalah 10. Jadi sama dengan 10. Sehingga kalau kita uraikan, h pangkat 2 sama dengan 10 dikurangi 1. H pangkat 2 sama dengan 9. Berarti h sama dengan akar dari 9. Akar dari 9 itu adalah plus minus 3. Jadi jawabannya adalah yang di sini ada dua jawaban ya, yang A dan B. Nah, jadi jawabannya di sini ada dua, A atau B. Karena di sini A plus minus 3. Artinya nilai A-nya bisa saja dia positif 3 atau min 3. Jadi untuk nomor 7 ini ada dua jawaban ya, yang A atau yang B. Seperti itu. Soal nomor 8. Nilai X yang memenuhi sistem persamaan 1 per X tambah 1 per Y sama dengan 10 dan 5 per X dikurangi 2 per Y sama dengan 29 adalah. Kita langsung saja jawab. 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 10. 5 per X dikurangi 2 per Y sama dengan 29. Kita bisa menggunakan metode eliminasi. Misalkan kita akan menghilangkan variabel Y. Kita cek di sini. Di sini 1, di sini 2. Maka kita kali untuk yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Kita kalikan semua bilangannya. 1 per X dikali 2 itu 2 per X ditambah 1 per Y dikali 2, 2 per Y sama dengan 10 dikali 2 itu 20. Lalu yang bawah semuanya dikali dengan 1 sehingga tidak berubah. 5 per X min 2 per Y sama dengan 29. Nah, perhatikan di sini 2 per Y itu sama antara yang atas dengan yang bawah, tetapi dia memiliki tanda yang berbeda. Maka untuk menghilangkan variabel Y ini kita bisa menambahkannya. 2 per X ditambah 5 per X plus 2 per Y ditambah min 2 per Y itu 0. Kita bisa mencoretnya. Lalu sama dengan 20 ditambah 29 itu 49. 2 tambah 5, 7 per X sama dengan 49.
sehingga diperoleh nilai X sama dengan 7/49. Atau kalau kita perkecil menjadi 1/7. Jadi nilai X-nya adalah 1/7. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9. Harga 2 koper dan 5 tas adalah 600.000. Sedangkan harga 3 koper dan 2 tas adalah 570.000. Nah, soal ini kita bisa menggunakan konsep persamaan linear dua variabel, di mana kita ubah terlebih dahulu. Untuk koper, kita bisa mengubahnya dalam bentuk variabel X, dan tas kita ubah dalam bentuk variabel Y. Sehingga model matematikanya yang pertama, 2X ditambah 5Y sama dengan 600.000. Lalu yang kedua, di sini 3 koper dan 2 tas, yang berarti 3X ditambah 2Y. Totalnya berapa? Totalnya adalah 570.000. Nah, kita bisa menggunakan metode eliminasi untuk memperoleh nilai X dan Y. Misalkan yang pertama saya ingin mengeliminasi variabel X, di mana untuk mengeliminasi variabel X, kita harus menyamakan terlebih dahulu koefisien dari kedua persamaan tersebut. Jadi di sini koefisien yang atas kan 2, yang bawah 3. Otomatis pengalinya kita balik saja. Yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 2. Kita kalikan, 2X dikali 3 itu adalah 6X. Ditambah 5Y kali 3, 15Y, sama dengan 600.000 dikali 3, 1.800.000. Lalu yang bawah kita kali dengan 2. 3X kali 2 itu 6X, tambah 2Y dikali 2, 4Y, 570.000 dikali 2 itu adalah 1.140.000. Nah, di sini koefisien dari kedua variabel X-nya sudah sama dan memiliki tanda yang sama. Maka kita tinggal mengurangi. 6X dikurangi 6X itu 0. 15Y dikurangi 4Y itu adalah 11Y. 1.800 dikurangi dengan 1.140 itu adalah 660.000. Berarti nilai Y adalah 660.000 dibagi dengan 11. Sehingga diperoleh nilai Y adalah 60.000. Jadi harga satu tas itu adalah 60.000. Nah, lalu kita cari untuk variabel Y ataupun harga satu buah kopernya. Nah, kita bisa menggunakan substitusi. Misalkan saya mengsubstitusi variabel Y ini ke persamaan 1. Sehingga diperoleh 2X ditambah 5Y. Y-nya adalah 60.000. Sama dengan 600.000. Nah, kita kalikan 5 dikali 60.000, 2X ditambah 300.000 sama dengan 600.000. Lalu 2X sama dengan 600.000 dikurangi 300.000. Sehingga diperoleh 2X sama dengan 300.000. Maka X-nya adalah 150.000.
Jadi harga satu kopernya itu adalah 150.000. Nah, lalu di sini yang jadi pertanyaannya adalah harga sebuah koper dan 2 tas. Maka sebuah koper itu berarti adalah 1 X ditambah dengan 2 tas. 2 tas berarti 2Y. Kita hitung saja. X-nya adalah 150.000 ditambah dengan 2Y. Berarti 2 dikali 60.000 sama dengan 150.000 ditambah 120.000, sehingga hasilnya adalah 270.000. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 10. Jumlah dua buah bilangan sama dengan 20. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 75, maka bilangan-bilangan tersebut adalah... Nah, perhatikan untuk soal nomor 10 ini sebetulnya mudah. Di sini jumlah dua buah bilangan itu adalah 20. Jadi misalkan bilangan tersebut adalah X dan Y. X tambah Y itu adalah 20. Lalu hasil kali kedua bilangannya adalah 75. Jadi X dikali dengan Y itu adalah 75. Nah, dari keempat opsi jawaban ini kita cek 4 tambah 16 itu 20. Untuk penjumlahnya betul ya, 20. Tetapi kalau kita kali 4 kali 16 apakah 75? Nah, bukan. Berarti ini salah. 5 tambah 15 itu 20. Jadi untuk penjumlahannya itu betul. Tapi untuk perkaliannya kita cek 5 dikali 15. Nah, 5 dikali 15 itu adalah 75. Jadi perkaliannya juga betul. Sehingga ini adalah jawaban yang betul. Nah, untuk yang C, untuk pembuktian kita cek 6 ditambah 14 itu 20. Penjumlahannya betul. Untuk perkaliannya 6 kali 14 apakah 75? Nah, bukan ya. Maka ini salah. Yang D juga sama. 8 tambah 12 itu penjumlahannya betul 20. Tetapi untuk perkaliannya kita cek 8 kali 12 itu bukan 75. Jadi jawaban yang D juga bukan jawaban yang tepat. Nah, di sini adalah jawaban yang benar adalah yang B. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih untuk pembahasan hari ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dalam pembahasan prediksi soal pretest PPG tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.